Rekor, rekor. Oke, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah masih bisa ikut Zoom pagi ini. Eh, Hari ini hari kedua ya. Tadi sudah saya share Pak Aidillah siapa nih? Ya, Pak. Coba Saya, bacakan Pak. SMS saya yang pertama tadi pelan-pelan. Yang Lama itu kasih tujuh mau nih. rekap, yang mana, Pak? Yang apa tadi, Pak? Maaf, maaf, Pak. Yang pertama, Pak, Ya, bisa dibantu, Pak. coba Bu Asmida. Petunjuk dari Bapak. Yang pertama, melengkapi tugas resume di LMS masing-masing. Ada 2 orang atau 3 orang yang belum selesai. KB1, KB2, sementara KB3 dan KB4 masih banyak yang belum selesai. Untuk yang Stop. kedua, Nah, tunggu Bu. ya, Pak. Ya, Ya, Pak. dilengkapi resumenya yang masih belum ya. Ini yang hadir ini sudah semua ya, KB 1 sampai 4. Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, oke. Tolong kawan diingatkan ya. Pak. Cara meresumenya itu ada Pak. Siapa tadi yang bagus pakai peta konsep Pak Hudri. Coba hubungan Pak Hudri nanti. Siapa Hudri ya? Buat peta konsep dulu. Poin-poin itu buat dalam bentuk peta konsep ya. Peta konsep, ya, Pak. Ya, peta konsep tahu. Tahu peta konsep? Pak. Tahu, Pak. Hah? Iya. Saya enggak tahu. Peta konsep enggak tahu? Ya, Hah? kita terangkan ya, Pak. Gambaran, Pak. Gambaran suatu informasi, Pak. Ya, dibuat petanya ya. Ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu eh, buat refleksi manfaatnya apa materi yang belum, kemudian bagaimana aplikasinya. Itu saya lihat refleksinya banyak yang bolong-bolong, ada yang enggak buat peta konsep, itu saya kasih catatan ya. Ke depan Bapak Ibu tolong diperhatikan karena modul 10 ini baru satu ya. Nanti dengan dosen yang lain ini karena pertama saja saya maafkan semua. Nanti dosen yang kedua, ketiga dan 10 modul berikutnya bisa saja Bapak Ibu bermasalah nanti. Ya. Buat peta konsepnya dulu di resume itu ya. Ya, Namanya Islam, rukun Islam 5. Berarti ada peta 5, dibuat di tengahnya Islam, rukun Islam ada syahadat, puasa kayak itu dikasih panah. Lalu nanti sholat apa yang dibahas, pengertian sholat secara bahasa, secara istilah rukun sholat, nah, kasih petanya kayak itu peta konsep namanya. Nah, itu yang ditanyakan, Pak. Yang untuk pembuatan lingkaran tuh, Pak. Yang di Pak, penjabaran untuk peta konsepnya tuh nggak ada, Pak, di aplikasinya, Pak. Oh iyalah tuh kalau enggak dibuat manual aja, buat buat pakai apa ya. Ya, Coba ya. tanya Pak Hudri tadi saya lihat mana ada Pak Hudri di sini. Tadi saya buka WA apanya belum apa ini. Dua-dua. Dua-dua silakan. Ya, nggak ada lah. Selasa nggak ada. Oh, enggak Ya. bisa dibuka ini kalau sedang.
Oke, Bapak Ibu ya, itu diperhatikan resumenya. Itu saya kasih nilai bonus saja yang banyak itu. Belum sempurna karena ini hari pertama. Usahakan ke depan nanti diperbaiki resumenya ya. Yang Itu harus kedua ada peta berarti konsep, Pak. ya, Setiap modul, Pak. Setiap ah, modul tuh harus ada peta konsepnya, Pak. setiap KB ya. Ya, setiap KB ya, setiap KB, Pak. Ya, ya. Nggak, kalau kok khusus lokal C, Kang. Mati. Jadi mati. Jadi di Kemana? Adi. Siapa yang men-share? Oke, itu yang pertama. Coba baca lanjut yang kedua, Bu Asmida. Apa lagi perintah saya tadi? Untuk hari kedua, ini sesuai kontrak perkuliahan, mahasiswa juga diminta menyelesaikan tugas analisa bahan ajar berdasarkan komponen pertanyaan yang sudah ada di LMS, hanya Iya. dengan memilih salah satu artikel yang ada dalam tugas analisis. Paham, Ibu? Pak, Paham, Pak? Paham? Pak, Paham itu? Ya. ya Pak, Paham, insya Allah. Paham ya? Bu Asmida paham? Insya Allah Pak, Jadi masih ada yang belajar Pak membuat, nanti. saya lihat tadi ada yang membuat analisa bahan ajar modul lagi dibacanya tuh salah itu ya. Siapa itu? Ibu apa itu? Bu Yuni enggak? Siapa yang membuat itu analisa bahan ajar modul yang dibaca? Bukan. Pilih artikel yang Bapak senangi aja atau video. Lalu dengarkan atau baca, ikuti perintahnya, buat 3 konsep, lalu apa ya? Fahim, Tom? Fahimna. Nah, saya enggak lama-lama ini, saya Zoom gratis, hanya 30 menit ya. Tolong dipahami itu. Coba, kemudian di mana dibuat, langsung ditulis di LMS. Nah, ini kalau analisa bahan ajar, langsung ditulis di LMS. Atau boleh dibuat di Word dulu, nanti copy paste ke LMS. Ini enggak ada yang diupload kalau enggak salah saya tadi, karena langsung akan dinilai nanti. Ya. Oke, lanjut Bu Asmida. Apa lagi Bu Asmida? Yang ketiga, insya Allah kita melakukan video konferensi atau Zoom meeting Google Meet jam 8 pagi ini guna membahas dan mendiskusikan materi-materi yang belum dipahami dalam setiap KB. Selain itu, juga kita ya Pak, akan mengulas pola PJBL sebagai bekal mahasiswa mengerjakan tugas di hari yang ketiga. Ya, Pak. Oke. Bapak Ibu, tolong dibaca lagi modulnya, benar-benar dibaca ya. Saya ingatkan tolong dibaca betul karena nanti ujian akhir modul yang ditanya bukan tugasnya tapi modulnya. Jadi resume itu betul-betul dibaca modulnya dengan benar. Jangan nanti Bapak Ibu membuat resume tapi asal dibuat, tidak paham materinya. Ya. Kemudian untuk PJBL, saya sudah share tadi contohnya ya. Ini ada contoh. Sudah ada contoh kan? Template-nya Pak. Ini kan tinggal merubah aja ini ya. Tolong diperhatikan hari pertama ini dengan saya Pak Charles. Besok lanjut dengan dosen yang lain 3 hari berikutnya. Inilah 6 modul kita. Ini modul pertama LK1 namanya. Paham toh? Modul pertama LK1, modul kedua LK2, modul ketiga LK4. Nah, ini urutannya. Tolong dirubah nanti. Paham Bapak Ibu itu? Sesuai analisis video itu Pak, analisis video ya Pak. Apa lagi? Kok analisis video juga cerita ini kan udah PJBL kita ini. Tadi analisa bahan ajar kan sudah. Pilih video atau artikel. Videonya boleh, artikelnya boleh. Pilih aja satu. Itu analisa bahan ajar. Ya. Pilih satu. Bukan ketiga-tiganya. Pilih satu artikel yang Bapak ambil.
lalu bahas buat deh itu yang analisa Banajar. Ya. Pak Ya, Adila, Pak. Pak Wiguna paham? Ya, Pak. Ada, Pak. Oke. Ini kita sudah masuk PJBL. Ini contohnya. Coba dibaca ini Pak Wiguna. Contoh. Contoh lembar kerja LK1 identifikasi masalah. Lakukan perincian masalah kontekstual atau dan realita sosial keagamaan berkaitan dengan substansi konten atau materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini Minimal sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jangan ditanya lagi, Pak, masalahnya di mana yang Bapak Ibu ampu dalam mengajar selama ini apa gitu ya. ya, Pak. Lanjut. Minimal 3 identifikasi masalah. Yang pertama, jenis permasalahan yang ada di LK1, bahasa Arab kurang berfungsi sebagai alat komunikasi. Ini Untuk contohnya contoh, karena kebetulan contohnya bahasa Arab, nih bahasa Arab contohnya ya. Ini contoh ya. ya, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Masalah yang diidentifikasi, bahasa Arab belum menjadi bahasa komunikasi di kalangan mayoritas umat Islam. Nah, itu masalahnya. Contohnya, Lalu apa analisisnya? Analisisnya identifikasi masalah. Contoh, hal ini ditandai dengan banyak orang Muslim yang belajar bahasa Arab tetapi tidak mampu menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini disebabkan karena materi yang dipelajari di sekolah atau madrasah cenderung kepada strukturalistik, dianggap kurang fungsional dan kurang komunikatif. Artinya, pembelajaran bahasa Arab selama ini dianggap lebih banyak mengajarkan tentang struktur kalimat dibanding dengan praktik dan pembiasaan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampaknya, siswa hanya mengerti tentang kaidah bahasa tetapi tidak terampil menggunakannya dalam berkomunikasi. Nah, padahal bahasa sebagai alat komunikasi adalah fungsi utama bahasa itu sendiri. Nah, itu dari uraian indikator, tanda-tandanya, penyebabnya, dan dampaknya. Berarti analisis itu 3 kata kuncinya, Pak ya. Perhatikan kata Ya, kuncinya di situ. Cirinya, ya. Apa tanda-tanda masalahnya? Yang kedua, apa penyebabnya? Yang ketiga, apa dampaknya? Paham tuh? Ada akibat dan sebab ya, Pak? Ya, ada sebab akibat. Dah. Paham itu Pak Adi Gunawan? Wiguna? Ya, kalau Pak. Yang lain gimana? Paham? Nah, Bapak Ibu nanti dengan dosen sesudah saya akan lanjut nanti LK kedua ya. Nanti LK kedua nanti akan lanjut. Bapak Ibu akan lanjut LK kedua eksplorasi penyebab masalah. Ini contohnya. Ini dengan dosen yang lain nanti. Saya tidak bisa terlalu banyak saya menjelaskan ini nanti. Yang jelas yang pertama ini dulu sudah ada contohnya, Bapak Ibu rubah aja sesuai contoh. Ya. Ada yang berarti untuk modul yang saya menjelaskan modul, pendek-pendek aja, Pak. saya tidak bisa terlalu lama ini Bapak Ibu. Karena ya, Pak. Bapak Ibu juga sedang mengajar. Ada yang bertanya? Pertama, Tanya, Pak. resume yang belum lengkap, tolong dilengkapi. Ikuti aturan membuat resume, poin-poinnya pakai peta konsep. Yang kedua, kemudian ada refleksi. Yang kedua, analisis. Ada 3 analisis. Pilih satu tema artikel atau video. Ikuti perintah analisisnya. Langsung ditulis di LMS. Yang ketiga adalah tugas Bapak Ibu adalah membuat PJBL. Ini yang saya buat contohnya ada tadi saya share di WA. Tolong rubah saja contoh itu, perhatikan apa yang dibuat di situ, sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian besok Bapak Ibu, hari ini analisa bahan ajar boleh diansur membuat PJBL. Besok ujian akhir modul. Begitulah selama 10 modul yang akan Ibu lakukan bersama dosen yang lain. Cuman untuk PJBL tugasnya berkelanjutan. Tugas saya nanti dilanjutkan oleh dosen yang lain, eksplorasinya dan seterusnya sampai ke tindakan. Itulah berarti PJBL. untuk Bapak sekarang LK1, Pak. Nanti Ya. dosen lain LK2 gitu, Pak. Yang hari ini dengan saya hanya LK1 saja Pak Aldillah ya. Pak. Oke.
Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Bapak. Bu Mai Saroh gimana? Ya, aku tuh mungkin di analisis. Bu Mai Sarah belum ada suaranya? Belum bisa masuk dia, Pak. Belum ada volumenya Bu Mai Sarah masih mute. Belum masuk dia, Pak. Bu Maisaroh. Itu Bu Mai Sarah ada itu kok belum masuk. Aduh. Pak Endra silakan. Pak mau bertanya, Pak. Ya. Ini kan resume kan sudah selesai, Pak. PJBL-nya sudah selesai itu langsung apa, Pak? Langsung yang quiz itu kayak mana isinya itu, Pak? Yang Quiz. mana? Yang quiz. Oh, yang kuis jangan Bapak isi sekarang. Dia pakai jadwal besok setelah sholat zuhur. Oh, Heeh. iya Pak. Ya. Kuis pakai Oke, Pak. Terima kasih, Pak. kalau kuis dia pakai jadwal ya, pakai apa namanya? Tunggu kakak dulu, Wak, nampaknya. Kedua, Oke, Pak. Siapa yang bertanya tadi? Pak Endra ya. Pak Iya, Endra, Pak. nanti ujian akhir modul kalau tidak salah saya jadwalnya di siap zuhur besok. Oke, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Oke. Paham Bapak Ibu? Sudah paham semua? Pak Edi? bisa. Pak Edi Sukri gimana? Ada beberapa orang yang saya kembalikan apanya tolong diperbaiki lagi ya. Resumenya. Kalau bisa dibuat dulu apanya apa namanya itu? Peta konsepnya ya. Kalau nggak dibuat peta konsepnya jelas konsep mana yang mau dibahas, Bu. Tapi sebagusnya dibuat peta konsep lalu refleksi. Itu Bapak Ibu membuat resume masih asal-asalan saya lihat. Nanti karena ini baru kuliah pertama, saya maafkan. Dengan dosen yang lain nanti Bapak Ibu bisa saja bermasalah akan disuruh mengulang. Ya, tolong nanti ke depan diperbaiki resumenya. Untuk analisa bahan ajar, pilih artikel yang Bapak Ibu senangi, video yang Bapak Ibu senangi, dengar, baca, lalu setelah dibaca lakukan analisis 3 tahap ada di LMS. Betul ada 3 kan? Coba baca Pak Dila, apa yang 3 itu? Pak Hendra? Pak. Iya, Siapa yang baca 3 yang 3 yang dalam analisa bahan ajar? Oh, analisa bahan ajar, Pak. Ini, Pak. Apa yang pertama itu? Coba baca. Yang pertama yang saya share itu Pak Indra apa Pak Indra? Sama. Coba buka. Kita minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Itu siapa yang baca tuh? Ini Pak. Yang kedua lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Yang ketiga, ya. merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Oke. Itu analisa ya, 3 tahap itu. Buat konsepnya 3, kemudian hubungkan dengan kenyataan saya hidup sehari-hari, lalu bawakan ke pembelajaran. Siapa yang bisa ngasih contoh itu? Yang sudah buat Pak Indra, katanya sudah buat. Katanya coba Pak Indra, apa yang Pak Indra buat itu dianalisa. Coba bacakan. Pak Indra. Pak Indra suaranya masih mute. Pak Indra.
Analisa bahan ajar, Pak ya. Ya. Eh, analisa bahan ajar mengimplementasikan kode etik guru ini dilakukan dan menjadi suri tauladan, terbuka, fleksibel, adil, dan memberikan pembelajaran dan pembiasaan dalam keteladanan menjadi cara yang digunakan untuk mengkomunikasi. Itu Bapak ambil nilai-nilai. artikel ya, Pak Indra? Ya Pak, artikel Pak. Ya Pak, siapa? Oke, lalu yang kontekstual dalam bahan ajar, realitas sosial adalah dapat diketahui bagaimana guru-guru SDN Negeri 10 Tahun Utara menjalankan mereka sebagai pendidik agama Islam dengan mematuhi kode etik yang berlaku, aspek yang penting dalam membangun interaksi yang positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Refleksi hasil konseptual materi bahan ajar, pembelajaran bermakna adalah dalam keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 10 Torontalo Utara telah menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui peran guru sebagai suri tauladan dan melalui penggunaan implementasi kode etik yang melibatkan kebiasaan dan keteladanan. oke. Berarti ada teori, ada konteks, ada prakteknya di kelas ya. Itu aja Bapak Ibu analisa bahan ajar, kemudian PJBL-nya sudah saya jelaskan. Ya. Ini Pak, udah ada nilai dari sini Pak. Berarti udah oke nih Pak ya. Belum saya nilai itu. Belum saya nilai Pak Indra, nanti Apanya? saya nilai ya. Tapi itu coba kalau ada saya nanti masukan diperbaiki nanti. Kalau enggak bisa nilai aja langsung. Oke Bapak Ibu cukup. Oke, siap, Pak. Makasih, Cukup Pak. ya. Oke Pak. Ya Pak, ini baru terdengar suaranya Pak. Enggak terdengar suara saya. Nah, terdengar Pak. Kok baru terdengar suara saya? Iya Kak. Saya Pak sebentar Apa ini ya? nggak nyambung dari tadi Pak, susah masuknya. Oh Baru ya. muncul Kak Mega. Iya. Oke ya sudah Bapak Ibu yang belum sempurna resumenya dilengkapi yang belum lengkap. Buat analisa Pak, bahan ya. ajar, kemudian mulailah PJBL dari nanti sampai besok Pak sebelum Zohor. Sesudah Zohor silakan lakukan ujian akhir modul. Nilai akumulatif itulah yang menentukan Bapak Ibu lulus nanti. Dia by sistem saja Bapak Ibu. Saya tidak akan membuat nilai berapa nanti. Kalau sudah saya nilai dia by sistem lulus atau tidak. Kalau tidak nanti lakukan remedi. Baca remedinya, klik remedi. Di situ ada perintahnya. Kalau nilainya di bawah sekian, ini remedinya. Ada ketentuannya nanti. Paham tuh? Paham. Baik, silakan lanjutkan tugasnya. Yang sedang mengajar boleh mengajar. Tapi semua dijalani dengan baik ya. Sampai jumpa besok. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi